Hello guys, welcome to my channel. Halo, perkenalkan nama saya Mutia Rezani dari Prodi Administrasi Bisnis. Buat kalian yang lagi cari informasi seputar dunia UMKM, tepat banget nih mampir di channel ini. Di video kali ini, kita bakal ngebahas tuntas tentang gimana sih cara megang usaha kecil menengah biar cuan terus. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi tentang manajemen UMKM, yaitu konsep dasar UMKM, terus gimana caranya ngatur stok barang biar nggak boncos, dan yang terakhir yang nggak kalah penting, gimana cara kita ngukur usaha kita ini udah sukses apa belum. Penasaran kan? Daripada kelamaan, langsung aja kita bahas satu persatu. Siap-siap catat ya guys. Jadi gini guys, jadi pengusaha itu nggak cuma modal nekat jualan aja, tapi juga harus punya mindset yang oke. Nah, konsep kewirausahaan ini nih yang bakal bikin kita beda dari yang lain. Jadi konsep kewirausahaan itu kayak gimana sih? Simpelnya gini, jadi pengusaha itu nggak cuma sekedar buka usaha aja, tapi juga harus punya ide-ide yang kreatif dan inovatif. Kita harus bisa melihat peluang di mana orang lain nggak melihat. Kayak misalnya di masa pandemi gini, banyak banget kan yang jualan makanan online. Nah, daripada kita ikut-ikutan jualan makanan yang udah pasaran, kenapa nggak coba jualan yang lain? Misalnya, jualan masker kain dengan desain yang unik, atau jualan hand sanitizer dengan berbagai macam aroma. Nah, UMKM sendiri itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi, UMKM ini adalah usaha yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau kelompok kecil. Meskipun kecil-kecilan, tapi UMKM ini punya peran yang penting banget loh buat negara kita. Bayangin aja UMKM ini bisa menyerap banyak tenaga kerja, jadi bisa mengurangi pengangguran. Nggak cuma itu, UMKM juga bisa meningkat pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Keren kan? Nah, sekarang kita bahas peran kewirausahaan dalam UMKM yuk. Pertama, penciptaan lapangan kerja. Tadi udah sempet disinggung ya, kalau UMKM itu bisa buka lapangan kerja baru. Jadi, kalau kita punya usaha sendiri, kita bisa mempekerjakan orang lain, dan secara nggak langsung kita udah membantu mengurangi pengangguran. Kedua, peningkatan pendapatan. Dengan punya usaha sendiri, kita bisa dapetin penghasilan tambahan, bahkan bisa lebih besar dari gaji kita sebagai karyawan. Ketiga, pengembangan produk dan layanan. Nah, ini dia yang bikin seru jadi pengusaha. Kita bisa berkreasi dan berinovasi untuk menciptakan produk atau layanan yang unik dan berbeda dari yang lain. Keempat, pemberdayaan ekonomi lokal. UMKM biasanya menggunakan bahan baku lokal, sehingga bisa membantu meningkatkan perekonomian di daerah sekitar. Dan yang terakhir, daya saing UMKM. Dengan adanya persaingan, UMKM akan terpacu untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas produk atau layanannya. Guys, pernah nggak sih kalian ngalamin kejadian kayak gini? Lagi rame-ramenya jualan, taunya stok barang habis. Pelanggan pada kabur deh. Nah, biar kejadian kayak gini nggak terjadi lagi, penting banget nih buat kita para pebisnis UMKM untuk ngerti gimana caranya ngatur stok barang dengan baik. Gimana sih caranya ngatur stok barang biar nggak boncos? Tenang guys, nggak susah kok. Pertama, kita harus tahu dulu nih berapa banyak sih kebutuhan barang kita dalam sebulan. Jangan sampai kita nyetok barang kebanyakan, karena bisa-bisa barang kita malah nggak kejual, dan akhirnya mubazir. Sebaliknya, jangan juga sampai kita nyetok barang terlalu sedikit, karena bisa-bisa kita kehilangan kesempatan buat dapetin untung lebih banyak. Nah, setelah kita tahu kebutuhan barang kita, selanjutnya kita harus tentuin nih, kapan waktu yang tepat buat mesen barang lagi ke supplier. Jangan sampai kita mesen barang terlalu mepet sama waktu jualan, karena bisa-bisa barang kita malah belum datang pas lagi rame-ramenya pembeli. Terus, gimana sih caranya biar kita bisa dapetin harga barang yang lebih murah dari supplier? Nah, salah satu caranya adalah dengan mesen barang dalam jumlah yang banyak. Biasanya, supplier bakal ngasih harga spesial buat kita kalau kita mesen barang dalam jumlah yang besar. Nah, sekarang kita bahas tentang proses pengolahan persediaan atau produksi yuk. Jadi, proses produksi ini adalah proses mengubah bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Misalnya, kalau kita jualan makanan, berarti proses produksinya adalah mulai dari nyiapin bahan-bahan, masak, sampai makanan itu siap dihidangkan atau dikemas untuk dikirim ke pembeli. Nah, biar proses produksi kita ini berjalan dengan lancar, kita perlu nih yang namanya manajemen produksi. Manajemen produksi ini adalah cara kita ngatur dan ngontrol semua kegiatan yang berhubungan sama proses produksi.
Mulai dari perencanaan produksi, pengadaan bahan baku, proses produksi itu sendiri, sampai pengawasan kualitas produk. Tujuannya apa? Ya biar proses produksi kita bisa berjalan dengan efisien dan efektif, sehingga kita bisa menghasilkan produk yang berkualitas dengan biaya yang seminimal mungkin. Nah, selain manajemen produksi, ada juga nih yang namanya manajemen mutu atau manajemen kualitas. Nah, kalau manajemen mutu ini lebih fokus ke gimana caranya biar kita bisa menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan keinginan pelanggan. Tujuannya apa? Ya, biar pelanggan puas sama produk atau layanan kita, dan akhirnya mereka jadi pelanggan setia kita. Kan kalau pelanggan udah setia, kita nggak perlu repot-repot lagi cari pelanggan baru. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan kepuasan pelanggan adalah dengan fokus sama kebutuhan dan keinginan mereka. Kita harus bisa ngasih solusi atas masalah yang mereka hadapi, dan ngasih pengalaman yang menyenangkan buat mereka. Kalau pelanggan udah puas, dijamin deh bisnis kita bakal makin berkembang. Chapter 3, Evaluasi Kinerja. Sudah seberapa hebat usaha kita? Nah guys, setelah kita ngebahas tentang konsep dasar UMKM dan pengadaan dan pengolahan persediaan, sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah penting, yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini penting banget buat kita lakuin secara berkala, biar kita tahu seberapa jauh sih perkembangan usaha kita dan apa aja yang perlu kita perbaiki. Jadi gini guys, evaluasi kinerja itu kayak kita ngaca, kita lihat diri kita sendiri, udah bagus belum ya? Udah maksimal belum ya? Nah, kalau ternyata masih ada yang kurang, ya kita perbaiki. Gitu juga dengan usaha kita. Kita harus evaluasi, udah berjalan sesuai rencana belum ya? Target penjualan udah tercapai belum ya? Kalau ternyata belum, ya kita cari tahu apa penyebabnya dan gimana solusinya. Nah, ada dua faktor nih yang bisa mempengaruhi kinerja UMKM kita, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu kayak kondisi di dalam diri kita sendiri. Misalnya kayak gimana cara kita ngelola keuangan, gimana cara kita ngatur stok barang, dan gimana cara kita melayani pelanggan. Kalau faktor eksternal itu kayak kondisi di luar diri kita yang nggak bisa kita kontrol. Misalnya kayak kondisi perekonomian negara, bencana alam, atau kebijakan pemerintah. Nah, salah satu faktor internal yang paling penting adalah sumber daya manusia. Kenapa? Karena sebagus apapun sistem yang kita buat, kalau sumber daya manusianya nggak kompeten, ya percuma aja. Makanya, penting banget buat kita ngelakuin training dan pengembangan buat karyawan kita, biar mereka punya skill dan pengetahuan yang mumpuni buat ngejalanin tugas-tugasnya. Selain sumber daya manusia, faktor internal yang nggak kalah penting adalah keuangan. Keuangan ini ibarat darah dalam tubuh. Kalau keuangannya sehat, usaha kita juga bakal sehat. Makanya, penting banget buat kita buat ngelola keuangan usaha dengan baik, mulai dari pencatatan keuangan, pengelolaan arus kas, sampai pemilihan sumber pendanaan. Terus, faktor internal yang juga nggak boleh kita lupakan adalah inovasi. Di era yang serba cepat kayak sekarang ini, kita dituntut buat selalu berinovasi, baik itu dalam hal produk, layanan, maupun proses bisnis. Kalau kita nggak mau berinovasi, siap-siap aja deh, usaha kita ditinggal sama pesaing. Nah, sekarang kita bahas faktor eksternal yuk. Salah satu faktor eksternal yang sering jadi penghambat UMKM adalah keterbatasan akses terhadap permodalan. Banyak UMKM yang kesulitan buat dapetin pinjaman dari bank, karena mereka nggak punya jaminan yang cukup. Selain itu, kesenjangan pendapat antara masyarakat juga bisa jadi penghambat buat UMKM. Kalau kesenjangan pendapatnya tinggi, daya beli masyarakat juga bakal rendah, dan akhirnya penjualan UMKM juga bakal turun. Terakhir, penghambat inovasi juga bisa datang dari faktor eksternal, misalnya kayak kurangnya dukungan dari pemerintah, infrastruktur yang belum memadai, atau akses informasi yang terbatas. Sekian materi yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat buat kalian yang lagi merintis usaha atau berencana untuk punya usaha sendiri. Intinya, jadi pengusaha itu nggak gampang, tapi juga nggak susah-susah banget kok. Asal kita punya tekad yang kuat, mau belajar dan pantang menyerah, pasti bisa sukses. Don't forget to like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.